Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Habibi, mahasiswa magang Radar Banjarmasin. Saya akan membacakan reportasi singkat yang berjudul Perjuangkan Solusi Irigasi dan Infrastruktur. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kartoyo, menyoroti persoalan genangan air yang membuat ratusan hektar lahan pertanian di Desa Sungai Paring, Hulu Sungai Selatan, tak bisa digarap selama 4 tahun terakhir. Ia menilai kondisi ini telah mengganggu ekonomi warga dan harus segera dicarikan solusi konkret. Di belakang RT 3, yang dulunya bisa ditanami dan menjadi sumber penghidupan warga, kini tak bisa lagi dimanfaatkan akibat luapan air dari ujung irigasi Amandit, ujar Kartoyo, politisi Partai Nasdem itu. Kartoyo menegaskan akan mendorong rapat dengar pendapat dengan Balai Wilayah Sungai guna membahas sistem irigasi yang menjadi sumber permasalahan. Ia berharap ada langkah terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi teknis untuk memulihkan fungsi lahan pertanian masyarakat. Selain masalah irigasi, Kartoyo juga menampung keluhan warga terkait perbaikan jalan Provinsi Sungai Kupang, Singakarsa, Simpang 3 Kompi, yang dianggap penting sebagai jalur penghubung antar wilayah. Ia menilai, perbaikan infrastruktur itu mendesak dilakukan agar mobilitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Tak hanya itu, minimnya penerangan jalan dan ketiadaan rambu lalu lintas di jalur hulu Sungai Selatan, Margasari turut disoroti karena sering memicu kecelakaan. Malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di berita edisi 14 Oktober 2025. DPRD uji 5 raperda krusial. Melaporkan dari Kota Baru, sidang paripurna DPRD Kabupaten Kota Baru, Senin 13 Oktober, menjadi ajang adu visi antara legislatif dan eksekutif. 5 rancangan peraturan daerah atau raperda strategis dibahas, terdiri dari 2 usulan pemerintah daerah dan 3 inisiatif Dewan. Asisten 3 Setda Kota Baru, Selamat Riyadi, memaparkan 2 raperda prioritas dari eksekutif. Pertama, perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Tujuannya untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan aturan nasional. Kedua, perubahan bentuk hukum PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, guna meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan kualitas layanan air minum. Sementara dari legislatif, Ketua Bapemperda DPRD Kota Baru, M. Lutfi Ali, menegaskan 3 raperda inisiatif Dewan fokus pada kepentingan rakyat. Di antaranya perlindungan dan pengelolaan sungai untuk menjaga ekosistem Sungai Bahim, Betung, dan Dasar Atak. Kemudian, pemberdayaan usaha ultramikro bagi pelaku ekonomi kecil yang belum terjangkau perbankan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan agar pelayanan publik di daerah terpencil lebih efisien. Kelima raperda tersebut telah dikaji oleh Universitas Lambung Mangkurat dan kini memasuki tahap pembahasan politik untuk memastikan semuanya berpihak pada kepentingan masyarakat. Sekian berita hari ini, klik tombol subscribe jika tak ingin ketinggalan berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Ba'adila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMKN 11I. Edisi 15 Oktober 2025. Pengedar di Ambakiang diringkus Satres Narkoba Tabalong. Paringin, jajaran satuan Reserse Narkoba Polres Balangan kembali mengamankan seorang pria yang diduga kuat menjadi pengedar sabu di wilayah Kecamatan Awayan. Pelaku berinisial MA, 33. Warga Desa Ambakiang, dibekuk aparat di rumahnya pada Rabu 8/10 malam. Penangkapan dilakukan menyusul laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, melalui Kasih Humas Ibtu Eko Budi Mulyono, MEMBENARKANADANYA. Penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat, anggota. Kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui sebagai pengedar, terang itu Eko melalui keterangan tertulis yang diterima Radar Banjarmasin Selasa 14 Oktober. Saat penggerebekan, MA tengah berada di dalam rumah.
PETUGASYANGMEL AKU KAN